Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku, jamaah Ibambit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan tanpa memperpanjang pembukaan yang ikut di MC-nya tadi, langsung saja kita kaji. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 85 dalam kajian kitab Tilawatil Quran, yaitu membahas tentang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kitab Tilawatil Quran, kitab nerangake maca Al-Quran, kitab menjelaskan tentang membaca Al-Quran. I'lam meruwa sapa sira anna tilawatal Qur'ani temen setuhune maca Quran hiya ya tilawatul Quran iku afdalul adkari luwih utamane pira-pira zikir. Ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Quran itu menjadi paling afdalnya zikir. Wal matlubu utawi kang den suprih tujuan dari membaca Al-Quran iku al-qiraatu maca bitadaburi kelawan ngangen-ngangen maknane. Jadi membaca Al-Quran yang dimaksud menjadi zikir yang paling afdal itu dengan membacanya itu mengangan-angan maksudnya. Tidak hanya sekedar membaca lafadznya saja. Membaca Al-Quran yang menjadi afdalul adkar yaitu tilawatul Quran bitadabur. Membaca Al-Quran dengan mengangan-angan makna dari yang dibaca. Kalau cuma membaca Al-Quran secara lafadz saja, ya menjadi zikir, tapi bukan afdalul adkar. Tidak menjadi zikir yang paling utama. Karena orang yang membaca lafadznya saja, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengerti apa yang terkandung dari Al-Quran itu tadi. Makanya membaca Al-Quran yang menjadi zikir yang paling afdal harus dengan wal matlubu al-qiraatu bitadabbur, yaitu yang dimaksud di situ adalah membaca Al-Quran dengan cara mengangan-angan maknanya. Walil qiraati lan iku kedue wacan adabun utawi tata krama wa maqasidun lan pira-pira maksud. Membaca Al-Quran itu ada tata caranya, ada adab-adabnya, dan juga ada tujuan-tujuannya. Waqad jamak tulan teman-teman ngumpulake sapa ingsun qabla hada sadurunge iki ngarang kitab fiha ing dalem qiraah kitaban ing kitab mukhtasaron kang den ringkes mustamilan kang mengku ala nafaisa min adabil Qur'ani ing atase pira-pira endahe saking adabe ulama-ulama kang ahli maca Quran. Wal qiraatu lan maca wa sifati halan sifate qiraah wa malan barang ya ta'ala kang hubungan apa mabia kelawan qiraah. Layam bagi ora prayoga lihamilil Quran, bahasanya lihamilil Quran bukan hafizil Quran. Ingat, layam bagi ora prayoga lihamilil Quran maring wong kang apal lafat lan ngerti maknane Al-Quran. Apa ayakhfa yen to sepi alaihi ing atase hamilul Quran apa misluhu padane kitab. Jadi sebaiknya
bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan lafaz serta mengerti artinya, tidak cuma menghafalkan lafadznya saja. Kalau nanti cuma menghafalkan lafadznya saja, Al-Quran cuma jadi bacaan, bukan jadi pedoman. Apa yang mau dipedomankan? Wong isinya cuma bacaan saja. Akhirnya ya jadi rungon-rungon. Paham rungon-rungon apa mboten, Bu? Al-Quran ini jadi rungon-rungon. Kayak seperti cuma didengarkan saja, nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya. Tidak menjadi pedoman, tapi hanya sebatas cuma enak didengar gitu aja. Jadi kitab Al-Quran itu tidak hanya sekedar rungon-rungon, tapi menjadi pedoman. Bagaimana bisa menjadi pedoman kalau maknanya saja nggak tahu? Wa ana utawi ingsun iku asiru awe isaroh sapa ingsun fi hadzal kitab ing dalam iki kitab ila maqasida manging pira-pira maksud min zalikal mukhtasar saking mengkono-mengkono kitab sing ringkes. Wa qad dalal tulan teman-teman nuduhake sapa ingsun man ing wong aroda kang ngarepake sapa man zalika ing mengkono-mengkono adabul qiraah wa itu ahulan mertelaake adab alama zonia alama zonia tahu ing atase gon penyanane man wabillahi lan iku kelawan Allah taufiku utawi pitulung. Jadi orang-orang yang mau menghafal Quran yang mengerti artinya sebaiknya mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi namanya kitab Nafais min Adzabil Qura namanya. Faslun yang bagi prayoga apa ayu hafidho yento jaga sapa wong ala tilawatihi ing atase macane wong lailan ing dalam wektu wengi wa naharan lan awan. Sebaiknya orang itu menjaga atau membaca Al-Quran itu dijaga betul-betul di waktu malam dan siang. Safaron ing dalem wektu lunga wa hadiran lan ana ngomah. Baik di ketika di perjalanan maupun ya ketika di rumah, ketika dalam keadaan tidak melakukan perjalanan. Wa qad kanat lan teman-teman ono iku li salafi maring ulama salaf radhiyallahu anhum apa adatun pengadatan mukhtalifatun kang beda-beda fil qadri ing dalam kira-kirane aladzi kang yahtimuna kang padha ngatamake sapa ulama salaf ing dalam qadar. Ulama-ulama dulu itu berbeda-beda pengadatan dalam menghatamkan Al-Qur'an. Fakana mongko ono sapa jamaatun golongan minhum saking ulama iku yahtimuna ngatamake sapa jamaah fi kulli syahraini ing dalam saben-saben rong wulan khatmatan ing sak khataman. Ada yang menghatamkan Al-Qur'an 2 bulan sekali. Ini kelas ulama loh, khatam 2 bulan sekali. Kenapa kok 2 bulan sekali? Ya karena dibaca dengan mentadaburi maknanya, orang syukur maca kabeh wong lek ngono ya iso. Ada yang menghatamkan Al-Qur'an 2 bulan 1 khataman. Wa akharuna lan utawi ulama kang weneh fi kulli syahrin ing dalem saben-saben sebulan khatmatan ing sak khataman. Ada yang khatam sebulan sekali, berarti sehari 1 juz. Ada yang sehari setengah juz. Karena 2 bulan khatam. Wa akharuna fi kulli ashri layalin khatmatan. Dan ulama yang lain ada 10 hari baru khatam. 10 hari khatam. Ada juga wa akharuna fi kulli samani layalin khatmatan. Ada yang 8 hari 1 khataman. Ada yang 8 hari 1 khataman. Wa akharuna fi khamsin. Dan ulama yang lain ada yang khatam 5 hari bisa khatam.
Wa akharuna fi arba, ada yang ulama lain 4 hari khotam. Wa katsiruna fi kulli salasin, dan banyak juga ulama yang khotam dalam waktu 3 hari. Kana katsiruna wa kana lan ono sapa katsiruna wong akeh ulama kang akeh iku yahtimuna padha ngatamake fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, dan juga banyak yang menghatamkan sehari semalam. Jadi terserah mau khatam berapapun terserah, tapi intinya jangan cuma membaca lafadznya saja, tapi juga harus ditadaburi maknanya. Kalau cuma membaca lafadznya saja, nanti sampai hari kiamat Al-Quran tidak bisa jadi pedoman, cuma bisa jadi bacaan saja. Wa khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini, ada juga yang menghatamkan sehari semalam itu 2 kali khataman. Lu kok bisa Ustaz? Bisa. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salasa khatmatin, ada yang sehari semalam itu bisa khotam baca Quran itu 3 kali. Tidak masuk akal kan? Pasti tidak masuk akal. Tapi kalau Allah menghendaki bisa. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wa lailati samani khatmatin, ada yang sehari semalam ulama itu bisa khatam 8 kali khotaman. Bayangkan, sehari semalam bisa khatam 8 kali khotaman itu bagaimana? Nanti saya jelaskan nanti. Arba'an fil laili wa arba'an fil nahar, 4 kali khotaman di malam hari dan 4 kali khotaman di siang hari. Gitu kan? Wa mimman lan iku saking ulama khotama kang ngatamake sapa man arba'an fil laili wa arba'an fil nahar, 4 kali khotaman di siang, 4 kali khotaman di malam. As-Sayyidul Jalil Ibnu Katib As-Sufi, Syekh Jalil bin Katib As-Sufi radhiyallahu anhu, wa hadza aktsaru ma balaghan fil yaumi wa laila, dan beliau termasuk ulama yang paling banyak menghatamkan dalam waktu sehari semalam bisa khatam 8 kali. Bagaimana itu? Nah, alamnya sudah beda. Sekarang biar jamaah Iwamid on air masuk akal, saya jelaskan begini. Jamaah Iwamid pernah mimpi jalan-jalan kemana gitu, pernah? Pernah, Pak. Pernah kan? Ya. Kalau jenengan pernah bermimpi, Anda tidur 1 jam, tapi pernah bermimpi mulai dari kecil sampai bisa dewasa. Kira-kira butuh waktu 10 tahun. Pernah nggak? Ada orang mimpi kayak gitu, ada nggak? Tidurnya 1 jam. Tapi mimpi dari masa kecil sampai dewasa. Ada nggak yang pernah mimpi kayak gitu? Ada nggak? Belum. Ada nggak? Itu di alam mimpi. Atau mimpi jalan-jalan kemana bisa berhari-hari gitu. Atau mimpi garap sawah ngono so 3 dino tandur padahal turu setengah jam. Waktu setengah jam dalam alam mimpi bisa menjadi 3 hari, bisa menjadi 1 pekan, bisa menjadi 1 bulan, bahkan bisa menjadi bertahun-tahun. Itu kalau masuk di alam mimpi. Nah, para ulama-ulama ini itu bisa masuk ke alam bawah sadar yang bisa membaca Al-Quran dalam waktu beberapa jam bisa khotam. Beneran. Ndak tau mikir Pak Ustaz. Ustaz itu ngokne wae. Wong diomong ngono ya ora paham mati kapane meneh. Warawalan riwayatake sapa Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawruqi bi isnadihi ngan Mansur bin Zadan bin Ubad At-Tabi'in radhiyallahu anhu annahu kana yakhtimul Qur'an ma baina zuhri wal asar. Jalil Ahmad Ad-Dawruqi itu kenal dengan yang namanya Mansur bin Zadat. Mansur bin Zadat ini adalah tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat. Ini kalau membaca Al-Quran dari zuhur sampai asar sudah khotam. Di sekitar 2 jam lah.
zuhur sampai asar itu sudah khotam, sekitar 2 jam sudah khotam. Piye le mau coba Ustaz? Ya tidak bisa. Jangan bayangkan dengan bacaan lisan kita. Ini sudah bukan di lisan lagi, tapi di hati. Bukan di lisan lagi. Wa yakhtimuhu aidan fima bainal maghrib wal isya. Mansur bin Zadan ini bisa menghatamkan Al-Quran dari antara waktu maghrib dan isya. Wa yukhtimuhu fima bainal maghrib wal isya fi Ramadan khatmataini wa syai'an. Kalau di bulan Ramadan, maghrib isya itu bisa khatam 2 kali. Tidak masuk akal kan? Sudah dengarkan aja. Memang kita tidak ngerti ilmunya kok. Wong lek ndak ngerti ilmune diomong ngono ya ndak masuk akal. Wong ora ngerti ilmune dikapakne meneh. Umpamanya orang ndak ngerti ilmu tentang konstruksi, terus diomongi tentang bangunan tingkat 15, tingkat 1, tingkat sekian. Dia bisa mikir ndak? Ya ndak bisa, memang ndak ngerti ilmunya kok. Contoh begini. Ketika ada orang menghitung matematika. 1 tambah 2 tambah 5 kali 5 tambah 3 tambah 3 dikurangi 1 dikalikan 10 ditambah 2 dikalikan 1 dikalikan 1000 dibagi 12 dikalikan 5 tambah 2 kurangi 1 sama dengan umpamanya 105. Kalau orang yang nggak ngerti ilmunya, kok bisa seperti itu, kok bisa, memang nggak ngerti ilmunya. Bagi yang mengerti ilmunya, dikatakan berapapun tetap bisa. Wa kana yuakhirul isya fi Ramadan ila ayam dia rubu'al lail. Wa kana lan ono sapa Mansur bin Zadan iku yuakhiru ngakhirake sapa Mansur bin Zadan al isya ing salat isya fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Salat yang bagusnya diakhirkan itu ada 2. Sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat subuh, zuhur, asar. Dari sholat 5 waktu itu, yang bagusnya diakhirkan itu ada 2. Yaitu pertama sholat zuhur ketika musim panas. Ketika musim udara itu panas, sholat zuhur itu justru malah sunnah diakhirkan. Umpamanya terakhir ya jam 2:30 ya, agak-agak jam 1 lah, atau jam 1:30 lah. Yang kedua sholat isya. Sholat isya itu walaupun jam 7:30 sudah waktunya sholat isya, atau jam 7 sudah waktunya sholat isya, itu yang paling bagus dijalankan di tengah malam. Duh, saya masih dengar katanya sholat di awal waktu Pak Ustadz. Ngajinya kurang akeh. Bahkan ada satu hadis Rasulullah itu bersabda, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan untuk melaksanakan sholat isya di tengah malam. Makanya Mansur bin Zadan itu kalau sholat isya itu mesti diakhirkan. Wa kana yuakhirul isya fi Ramadan. Ketika bulan Ramadan, Mansur bin Zadan itu sholat isyanya malam-malam. Ila ayam dia rubu'ul lail. Sampai terlewat 1/4 malam. Sudah terlewat di 1/4 malam. Jadi pokoknya di atas jam 10. Waruya Ibnu Abi Dawud bi isnadi sahih anna Mujahid rahimahullah kana yakhtimul Quran fi Ramadan fima bainal maghrib wal isya. Mujahid, Imam Mujahid itu menghatamkan Quran antara salat maghrib dan salat isya. Wa amaladzina khatamul Quran fi raqatin. Ada ulama para sahabat yang menghatamkan Al-Quran 1 rakaat salat. 1 rakaat salat itu bisa khatam, bayangkan. Rasulullah 1 rakaat itu bisa membaca surat Al-Baqarah, bayangkan. Lah kita surat Yasin aja enggak. Amma yatasaaluna kedawan kok. Al-bayyina lam yakunil ladzina kafaru wis kedawan. Seperti itu ibadahnya ulama-ulama itu seperti itu. Fala yuhsinuna likatsirihim, maka tidak bisa terhitung banyaknya para
sahabat, para tabi'in, para ulama yang menghatamkan Quran dalam satu sholat. Faminhum Utsman bin Affan, termasuk sahabatnya Rasul, menantunya Rasul, Utsman bin Affan. Beliau menghatamkan dalam satu sholat, dalam Al-Quran. Satu Al-Quran. Wa Tamimud Dari, wa Sa'id bin Jubair, sahabatnya Rasulullah Tamimud Dari, Sa'ad bin Jubair, itu satu sholat, satu Quran khatam. Seperti itu. Tetapi masalah menghatamkan Quran ini ya tergantung dari orangnya. Wal mukhtar, sedangkan kaul yang paling dipilih, pendapat yang paling dipilih, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, sesungguhnya menghatamkan Quran itu berbeda-beda masanya, sesuai tergantung dari seseorangnya. Faman kana yadhuru lahu bizikil fikri bidzakikil fikri la ta'ifuhu wa ma'arifu falyaksir ala qadri yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra'u. Bagi seseorang yang daya pikirnya itu untuk meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran, maka falyaktasir ala qadrin, membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan, kepahaman yang dia punya. Wakadha mangkana masghulan binasril ilm, seseorang yang di situ sibuk dengan mengajar ilmu. Orang yang sibuk dengan mengajar ilmu, ya jangan dipaksa untuk membaca Al-Quran khatam sehari dong. Dan terus selain ngajar piye engko. Nah, seorang kiai, seorang ustadz dipaksa untuk baca Quran. Alah kayak kiai ora tau maca Quran. Aku lo sedina iso khatam 5 juz. Lah awakmu ora nyapa-nyapa kok ngajar ya ora, mikir ilmu ya ora, mikir ilmu fikih ya ora, mikir santri ya ora, mikir masyarakat ya ora, mikir umat ya ora. Ya pantes lek maca Quran sedina 5 juz. Lah seorang ulama mikir sembarang-barang, ditinggal maca Quran ya gak situ ngajar. Au faslil hukumati bainal muslimaini, memutuskan hukum-hukum antara bainal muslimin, antara orang-orang muslim, memikirkan ini bagaimana, ya tidak bisa untuk ya membaca itu sesekali lho, ora kok terus bendina kudu khatam. Ya jenuh sesekali khatam, ya bagus. Wa ghairi dzalika mimman muhimmatid din wa masalihil amadil muslimin, bagi orang-orang yang memikirkan kepentingan agama, kebaikan umat muslimin semuanya, ya sesuai kadar waktunya, ya tidak bisa setiap hari harus khatam. Fal yaktasir ala qadrin la yahsulu lahu bisababi ikhlalun bima huwa mursadullah, maka sebaiknya Faliyak tasir mongko ngringkeso sapa man, orang-orang yang di situ sibuk dengan mengajarkan ilmu, maka ya sesuai dengan kemampuan. Faman lam yakun min haula ilmadkurin faliyak tasir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil milal wa hasramah fil qiraah. Orang-orang yang bukan ulama, orang-orang yang tidak sibuk mengajarkan ilmu, orang-orang yang tidak sibuk mengaji, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang penting tidak sampai batasan menuju bosan utawa kenemenen. Sing tiwedeni niku maca sampai akhirnya bosen. Aku bosen dina 2 juz ngene iki. Kira awang-awangan loh. Jangan seperti itu. Karena setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Atau bahkan sehari 1 rukuk. Bagus. Saya jujur saja. Saya pribadi itu sehari cuma 1 rukuk. Sehari 1 rukuk. Sehari 1 rukuk siang. Sehari semalam 1 rukuk. Sudah. Memang saya bukan orang yang ahli baca Quran sampai berjuz-juz. Bukan. Tapi
diangan-angan maknanya, jangan cuma dibaca. Ya pernah sehari baca sampai 10 juz, sampai 15 juz, pernah. Pernah. Tapi juga tidak tiap hari. Kalau yang tiap hari rutin paling sehari 1 ruku. Sehari 1 ruku, tapi dimengerti maknanya. Ojo mik diwaca tok. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, di sini pentingnya membaca Al-Quran itu seperti ini. Makanya bagi seluruh umat Islam itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Pak Ustadz, saya belum bisa baca Quran. Dengarkan. Baca yang bisa saja. Kalau belum bisa baca, dengarkan. Tapi kan saya di Taiwan ada aplikasi Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Dengarkan 1 ruku sehari atau 1 lembar, didengarkan. Yang belum bisa baca, mendengarkan itu adalah solusi. Karena orang yang mau mendengarkan dan yang membaca, pahalanya sama. Mendengarkan itu ya betul-betul disimak, didengarkan, tidak cuma dibuat rungon-rungon. Ora kok karo masak nyetel murotal Al-Quran, kuwi jenenge ra pengen ngrungokne iku tinggi rungon-rungon karo masak. Gitu. Dirungokne apa tinggi rungon-rungon? Mendengarkan atau hanya untuk dibuat rame-ramenan? Dengarkan. Ramen. Jadi bangane renek suara nyetel murotal Quran lah kena rungon-rungon, nak ngono toh. Yang mendapat pahala sama dengan membaca adalah yang mendengarkan. Barang siapa mendengarkan berarti memang niat untuk didengarkan. Bukan hanya sekedar untuk rungon-rungon. Dirungokne ora digawe rungon-rungon. Jamaah Iwamit yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi seperti itulah Al-Quran. Kalau bisa jangan hanya Al-Quran yang bisa mengobati hati itu ojo sampai salah loh. Ojo mik diwaca lafate tok. Lek diwaca lafate tok ora iso ngobati hati. Paling lek sing maca lah nadane penak ya mik sekedar penak ning kuping iku tapi gak iso ngobati hati. Wong obat hati itu baca Quran angan-angan sakma. Makanya mulai hari ini ayo, karena kapasitas hati kita tidak seperti para ulama, ayolah gerakan membaca Al-Quran 1 hari 1 ruku tapi dengan maknanya. Saya tidak mengajak sehari 1 juz, terlalu berat. Saya bisa, tapi apakah Anda bisa setiap hari istiqomah sehari 1 juz? Pasti berat, jawabannya tidak. Kalau hanya cuman baca bisa kabeh wong iso. Tapi bukan itu, wal matlubu al-qiraatu bitadabbur. Yang dituju membaca Al-Quran itu membaca yang mengangan-angan maknanya. Lelek mau tok ora diangan-angan maknane yo iso dadi obat. Wong ora ngerti maksudnya apa. Mau jadi pedoman dari mana kalau hanya sekedar tok. Nggak ngerti maksudnya. Coba gitu loh. Makanya ayo jamaah Iwamit bikin gerakan sehari 1 ruku. 1 ruku itu loh. Al-Quran yang biasanya di pinggir ada huruf ain, ada huruf ain. Itu 1 ruku. Nggak usah banyak-banyak. Tapi dimengerti artinya. 1 ruku terus dibaca artinya. Dimengerti. Kalau belum ngerti ditanyakan. Itu nanti akan menjadi pengobat hati yang betul-betul mancur. Saya dulu pernah berpikir, kenapa sih di dalam Al-Quran ada ruku? Ruku ini gunanya untuk apa? Ternyata di situ. Ternyata ulama kita dulu, ulama Jawa dulu, para wali dulu, orang-orang Jawa itu diajari baca Quran 1 hari 1 ruku. Beneran, tapi dengan maknane.
itu lebih manjur mengobati hati daripada sehari 1 juz tapi tidak ngerti maknanya. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Kita sambung di hari Kamis berikutnya, masih seputar tentang membaca Al-Quran. Terima kasih, semoga semuanya selalu mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah, barokah dalam segala aspek kehidupan, diberikan husnal khatimah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.